Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat kan? Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, berjumpa di Marble Pata. Mari belajar pecahan dan taksiran. Perkenalkan, nama saya Ibu Nindi yang akan mengajak kalian untuk belajar matematika kelas 4 semester 1. Yuk kita mulai. Ada apa saja di video kali ini? Yang pertama ada KI, KD, dan tujuan. Ada materi, ada rangkuman, pesan moral, dan soal latihan. Ini KI dan KD yang akan Ibu baca yang bagian bawah ini saja ya. 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Jadi yang akan kita pelajari yaitu tentang pecahan senilai. Ini tujuannya. Ke pengertian pecahan dulu ya. Di sini Ibu Nindi punya satu buah apel yang akan Ibu bagi atau Ibu potong menjadi 4 bagian yang sama. Ingat ya, Ibu potong menjadi 4 bagian yang sama, harus sama. Setiap satu potong ini mencerminkan pecahan 1/4, maksudnya satu bagian atau satu potong dari 4 bagian, ya kan? Di sini ada 4. Nah, kalau di matematika, bilangan 1 ini kita sebut pembilang, yang bilangan 4 kita sebut penyebut. Ya, jadi yang atas namanya pembilang dan yang bawah namanya penyebut. Dapat kita simpulkan bahwa pecahan artinya bagian dari keseluruhan. Ya, jadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Ya, satu bagian dari 4 kan begitu kalau di contoh ini. Lebih lanjut, ini 1/4 dapat kita jabarkan. Bilangan pecahan adalah bilangannya dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi kalau yang bagian bawah atau penyebutnya 0 itu tidak bisa kita sebut pecahan ya, tidak boleh. Jadi yang bagian bawah ini tidak boleh 0, harus 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan A disebut pembilang, bilangan B disebut penyebut. Pembilang adalah bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Ya, kita lanjut. Ini ada contoh dari sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang atas ini contoh yang benar, yang bawah ini contoh yang keliru. Di mana letak perbedaannya? Coba kalian amati. Iya, yang atas ini dipotong menjadi 5 bagian yang sama, sedangkan yang bagian bawah dia memotongnya tidak sama besar ya. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, maka ini tidak bisa disebut pecahan. Salah ya. Jadi harus sama besar. Kalau di sini mencerminkan pecahan berapa? 2/5 ya kan, yang diarsir ada 2 dari 5 bagian. Untuk menunjukkan letak suatu pecahan, dapat kita gambarkan garis bilangan antara bilangan 0 dan bilangan 1. Nah, kalau kalian punya penggaris, kan angkanya atau bilangannya kan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Antara bilangan 0 dan 1, kalau kita bagi jadi 8, bagaimana? Ya, 0/8, atau 0, kemudian 1/8, 2/8, 3/8, dan seterusnya sampai 8/8 atau 1. Nah, bilangan per itu sama saja dengan dengan bagi, ya. Maaf, bukan bilangan per. Tanda per itu sama dengan bagi. Jadi 8/8 sama artinya dengan 8 dibagi 8, yaitu 1. Ini ada contoh soal. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda, 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan total buku seluruhnya 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah, nah, kita lihat lagi di soal tadi yang warna kuning ada berapa? Ada 2. Ya, keseluruhannya ada berapa buku? 10. Berarti kalau buku kuning itu artinya adalah pecahan 2/10. Di sini dapat kita simpulkan juga bahwa pecahan artinya bagian dari keseluruhan, seperti itu kan.
Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pecahan senilai. Di sini Bu Nindi punya 2 buah pizza. Yang pizza pertama Ibu bagi menjadi 10 bagian, yang pizza kedua Ibu bagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, yang kemudian yang bagian ini Ibu ambil 5 bagian ya. 5 bagian dari berapa tadi? 10. Berarti mencerminkan pecahan 5/10. Sedangkan yang bagian kanan Ibu ambil 1 dari 2 bagian, mencerminkan pecahan 1/2. Ya, 5/10 dan 1/2. Ini sama besar, ya enggak? Ini ya bagian bawah ini, ya. Besarnya sama kan? Walaupun kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan pecahan kan sepertinya berbeda ya. Rata-rata itu anak-anak salahnya di sini. Kelihatannya angkanya lebih besar, dikiranya lebih besar juga, misalnya 5 sama 10 lebih besar dari 1 dan 2 gitu ya, jadi 5/10 itu lebih besar dari 1/2, padahal belum tentu. Kalau kita gambarkan dalam bentuk pecahan, dalam bentuk gambar seperti ini, ternyata 5/10 sama kan dengan 1/2. Iya, jadi apa itu pecahan yang senilai ya? Pecahannya senilai artinya pecahan-pecahan tersebut mempunyai nilai yang sama besar meskipun ditulis dalam bentuk pecahan yang berbeda. Jadi bilangannya saja berbeda padahal nilainya sama. Kalau kita gambarkan dalam bentuk persegi panjang seperti ini ya. Ini ada 3 buah persegi panjang, yang panjangnya sama, yang atas dibagi jadi 9 bagian, yang tengah menjadi 6, yang bawah dibagi menjadi 3. Nah, ini kalian lihat di bagiannya diarsir ini ya, yang atas itu menunjukkan pecahan 6/9, yang tengah menunjukkan 4/6, yang bagian bawah 2/3. Besarnya sama semua kan? Nah, bisa dilihat ya, ini sama dengan yang ini, dengan yang ini, walaupun ketika ditulis dalam pecahan sepertinya berbeda kan, angkanya berbeda, padahal nilainya sama. Nah, bisa juga kita gambarkan dalam bentuk lingkaran ya, ini 1/3, yang ini 2/6, yang ini 3/9, yang ini 4/12, semuanya besarnya sama ya kan, loh lihat daerah merah-merah ini sama kan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bagaimana cara kita mendapatkan pecahan senilai, yaitu dengan cara dikalikan bilangan yang sama. Misalnya ini 1/3, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yaitu dikali 2/2. 1 dikali 2 menjadi 2, 3 dikali 2 menjadi 6. Sehingga 1/3 itu sama dengan berapa? 2/6. Nah, ini ya 1/3 sama dengan 2/6. Kalau menjadi 4/12 berarti bagaimana? Ya, tinggal dikalikan dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4, 3 dikali 4 sama dengan 12. Seperti itu. Ini ada contoh soal, bilangan apa yang terletak di antara pecahan 1/2 dan 3/4? Di antara itu artinya di tengah-tengah, ya kan? Tengah-tengahnya 1/2 dan 3/4. Caranya, kita bisa mencari pecahan senilai dulu dari kedua pecahan ini. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 8. 1/2 supaya 2-nya ini jadi 8, berarti kan dikalikan 4. Dikali 4/4 berarti 1 kali 4 sama dengan 4. Ya, nah sedangkan yang 3/4 yang bagian penyebutnya ini kan 4, supaya jadi 8 dikalikan berapa? 2 ya, jadi dikali 2/2, 3 dikali 2 sama dengan 6 ya, jadinya 3/4 itu sama dengan 6/8. Di tengah-tengah atau di antaranya 4/8 dengan 6/8, tengah-tengahnya 4 dan 6, ada bilangan berapa? Iya betul, ada bilangan 5. Ya, jadi bilangannya terletak di antara 1/2 dan 3/4, yaitu 5/8 jawabannya. Ini ada rangkuman dari materi di video kali ini. Kalian bisa screenshot ya, untuk bisa disimpan di galeri HP kalian, kemudian kalian catat kembali di buku kalian. Sudah di screenshot? Oke, kita lanjut ya.
Nah, pesan moral dari video kali ini, tadi kan Ibu contohkan, Ibu punya satu apel dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari bagaimana? Bila kalian membawa bekal makanan, kemudian ada teman yang tidak membawa makanan, tentu saja kita harus berbagi makanan, karena berbagi itu adalah hal yang baik. Hal itu menunjukkan bahwa kita sayang pada teman-teman kita, dan dengan berbagi teman kita akan merasa bahagia, dan hati kita juga akan bahagia, ya, insya Allah. Kemudian ada soal latihan untuk mengukur apakah kalian sudah paham dengan materi di video ini. Ada 10 soal saja, kalian klik link di bawah atau kalian juga bisa akses dengan mencari di Google, ya, gg.gg/kelas 4 matematika pecahan senilai. Ya, kerjakan dengan baik. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dari Ibu Nindi. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Ya, masih ada lanjutan video ini. Ini baru video awal. Tetap semangat, tetap pandai dan rajin. Oke, Ibu tunggu kalian untuk mengerjakan soal latihan yang tadi ya, dan klik link-link berikutnya lanjutan dari video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.